Baik, terima kasih sahabat-sahabat kami semua di belahan bumi yang sana. Kita baru ya habis sholat subuh, ente lagi siap-siap mau buka puasa maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita nggak usah lama-lama ya, sebentar aja supaya ibu-ibunya bisa nyiapin untuk buka puasa antar di sana ya. Tiga bab doang, tiga bab, oke? Seperti biasa kita akan kasih banyak kuis. Nanti yang bisa jawab kuis itu nggak tahu gimana cara ngirim duit itu. Oh, kuis aja lah, pokoknya kuis. Entar gimana caranya? Kuis aja kuis, oke? Supaya ada interaktifnya. Baik, tiga bab. Bab pertama. Di dalam bab maaf, di dalam bab pertama ini kita akan bicara dulu mengenai Ramadan. Nanti di bab kedua kita akan bicara mengenai kaitannya dengan rezeki, dan bab ketiga nanti kita akan bicara mengenai ikhtiar kita, kerja keras kita dalam mencapai apa yang sama-sama kita inginkan. Oke, bab pertama dulu. Bulan Ramadan adalah juga disebut sebagai Syahrul Quran, yaitu bulan turunnya Quran. Karena di dalam bulan Ramadan ini terjadi dua peristiwa turunnya Quran. Oke, oke, oke. Peristiwa pertama turunnya Quran, yaitu turunnya Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ini turunnya komplit 30 juz sekali turun. Oke. Peristiwa turunnya Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sebanyak 30 juz itu, kuis pertama nih, kuis pertama. Terjadi pada malam Lailatul titik-titik-titik, oke? Itu sebabnya kalau kita baca di dalam Quran disebutkan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ini adalah peristiwa turunnya Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Okay. Peristiwa kedua adalah turunnya Quran dari langit dunia untuk pertama kalinya ke Gua Hiro, yaitu yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Peristiwa turunnya pertama kalinya Quran ayat 5 ayat pertama dari langit dunia ke Gua Hiro yang dibawa oleh Jibril sampaikan kepada Rasulullah SAW itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Peristiwa kedua inilah yang oleh kita di Indonesia disebut sebagai peristiwa Nuzulul Quran. Oke. Kemudian selanjutnya Quran turun bertahap sesuai dengan situasi kondisinya dari langit dunia kepada Rasulullah SAW sampai akhirnya genap 30 juz. Oke. Peristiwa itu sendiri sudah menunjukkan bagaimana maha kuasanya Allah. Ketika Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia 30 juz, berarti pada saat yang bersamaan Allah telah membuat skenario kejadian apa saja yang akan terjadi selama 23 tahun turunnya Quran. Ah, dahsyat nggak? Dahsyat nggak? Dahsyat nggak? Mulai dari segala macam kejadian tuh. Karena Qurannya itu sendiri udah turun komplit 30 juz di malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Bersamaan dengan turunnya Quran 30 juz itu, Allah telah membuat skenario sedemikian rupa yang persis sama sehingga ketika kejadian itu terjadi, peristiwa terjadi, Quran turun sekian ayat. Kejadian lagi Quran turun sekian ayat dan seterusnya. Jadi dari sini aja kita udah lihat betapa dahsyatnya skenario Allah itu, karena Allah juga semua yang ngatur. Jadi begitu Quran diturunkan penuh 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, pada saat yang sama Allah juga telah menyiapkan skenario-skenario apa yang akan terjadi selama 23 tahun turunnya Quran diterima oleh Rasulullah SAW. Ada banyak sekali kejadian di situ. Ada seorang buta yang mendatangi Rasulullah SAW, ada peristiwa perang antara bangsa Persia dengan bangsa Rum dan sebagainya. Luar biasa sekali skenario yang diatur oleh Allah,
sedemikian rupa sehingga ketika turun pertama kalinya Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu semua skenario-nya udah disiapkan oleh Allah. Bulan Ramadan adalah suatu bulan yang dahsyat banget karena di dalamnya ada yang kita sebut tadi malam Lailatul Qadar. Ini adalah sebuah malam yang sangat istimewa, lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang dinanti-nantikan oleh manusia dan juga oleh para malaikat. Oke. Malaikat itu kerjanya rutin gitu-gitu doang, nggak ada variasinya lah kerjaannya malaikat benar. Tapi setiap malam Lailatul Qadar, Allah memberikan cuti kepada semua malaikatnya. Allah memerintahkan malaikatnya yang semuanya ada tugasnya tuh. Ada yang bagian ngatur makanan, ada yang bagian ngatur hujan, ada yang mengatur segala macam tuh tugas-tugas malaikat. Tapi di dalam malam Lailatul Qadar itu Allah memberikan cuti kepada semua malaikatnya. Allah bilang apa? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Turunlah kalian semua ke langit dunia, lihatlah hamba-hambaku. Pada malam itu Allah sedang ingin mempertontonkan, memamerkan kepada malaikat-malaikatnya tentang ketaatan dan kesolehan kita umat manusia yang dulu waktu Allah ingin menciptakan manusia untuk pertama kalinya, Nabi Adam alaihissalam, para malaikat yang sama dulu pernah mempertanyakan kepada Allah, wahai Allah, mengapa engkau mau menciptakan makhluk yang namanya manusia? Bukankah manusia membuat kerusakan saja di muka bumi dan melakukan pertumpahan darah? Oke. Bulan Ramadan adalah bulan ketika kita dengan mudah sekali membuat berbagai kebajikan dan kebaikan. Terserah kita berada di negara mayoritas muslim kayak Indonesia atau lagi berada di tempat yang minoritas muslim seperti di Ekuador atau negara-negara Latin Amerika lainnya yang mayoritas biasanya Katolik dan sebagian lagi ada Protestan di sana. Semuanya sama. Mau di negara manapun, di belahan bumi manapun, kalau bulan Ramadan kita itu dimudahkan oleh Allah untuk berbuat kebajikan. Oke. Karena di bulan ini Rasulullah SAW mengatakan ini adalah sebuah bulan di mana pintu-pintu sorga dibuka lebar-lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan setan-setan dibelenggu. Sehingga kalau masih ada maksiat di bulan Ramadan, kita nggak usah nyalain setan, bener nggak? Itu bukan setan, itu hawa nafsu kita sendiri yang buatnya, bener nggak? Itu sebabnya ketika setan udah dibelenggu oleh Allah, tugas kita adalah membelenggu hawa nafsu kita. Pakai apa membelenggu hawa nafsu kitanya? Pakai ibadah puasa. Ada 3 hal yang akan kita ambil intisari puasa di bab 1 ini, yang nanti akan kita lanjutkan kita dalam bab 2 dan kita kaitkan dengan kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah di dalam bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk memiliki integritas dan komitmen yang tinggi. Walaupun yang tadinya sesuatu itu halal, tapi di dalam bulan Ramadan dia jadi haram. Benar nggak? Yang membatalkan puasa cuma 3. Benar nggak? Benar nggak? Oke. Kuis nih. Yang pertama adalah yang batalin Ramadan, yaitu nggak boleh makan. Yang kedua, yang batalin puasa adalah nggak boleh minum. Dan yang 3 adalah tidak boleh melakukan hubungan titik. Oke? Jadi kalau untuk sekedar batalin, cuma sekedar untuk jaga nggak batal puasa doang, cuma ada 3, gampang banget. Nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, gampang banget. Inilah level puasa paling rendah menurut Imam Ghazali. Ini adalah puasanya orang awam. Waktu kita SD, puasa kita kayak gitu tuh. Nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, gitulah. Waktu masih kecil dulu. Ini adalah puasa yang paling rendah, yaitu sekedar nggak batalin puasa doang. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kamin sa'imin, berapa banyak orang-orang yang berpuasa, nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Oke? Karena kita hanya sekedar
menjaga agar zambik. Dan hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama di zambik. Siapa-siapa yang mendirikan puasa di bulan dirikan sholat malam di bulan Ramadan. Jadi ada hadis buat siang, ada hadis buat malam nih. Imanan wahtisaban, karena imannya wahtisaban dan betul-betul menjaga agar tidak rusak pahala puasanya. Ghufira lahu ma taqaddama li dzambi. Diampuni oleh Allah seluruh dosa-dosanya yang telah lampau. Nah, oleh karena itu kita akan bahas sekarang apa yang merusak pahala puasa kita. Oke. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir dari Anas radhiyallahu anhu disebutkan Rasulullah SAW mengatakan ada 5 hal yang dapat merusak pahala puasa kita. Oke. Yang batalin puasa cuma 3 ya. Kalau batalin cuma 3 doang dah. Kagak makan, kagak minum, kagak hubungan sama istri, selesai. Tapi itu puasa level terendah. Sekarang kita ingin, dan untuk level terendah ini kita tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kewajiban puasanya udah gugur, cuma nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Oke? Tapi Rasulullah SAW mengatakan iman dan ihtisaban, dengan iman dan betul-betul menjaga agar tidak rusak pahala puasanya. Rasulullah SAW mengatakan ada 5 hal yang dapat merusak pahala puasa kita. Oke? Yang pertama kata Rasulullah SAW, jangan berkata bohong. Ini nomor 1, men. Emang nggak batalin puasa sih bohong, cuman ngerusak pahala puasa, bener nggak? Kita puasa, tapi bohong. Bagaimana ceritanya, men? Kacau, bener nggak? Yang kedua adalah, kata Rasulullah SAW, jangan memberikan sumpah palsu. Oke. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, jangan menyebar fitnah. Oke. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, jangan marah-marah dan mengumpat. Oke. Dan yang kelima, jangan memandang dengan yang penuh nafsu. Oke. Kalau kita tadi lihat yang batalin puasa cuma 3, nggak makan, nggak minum, nggak hubungan sama istri, ini kan urusan kita sama Allah, benar nggak? Yang tahu kita sama Allah. Kita pura-pura puasa, padahal makan, padahal minum, kita juga bisa, benar nggak? Jadi urusan batalin puasa ini urusan kita sama Allah doang. Ya. Tapi yang merusak pahala puasa kita 5 hal tadi, ini berhubungan dengan orang lain. Kalau bahasa ekonominya tuh negatif externalities tuh, bener nggak? Memberikan dampak negatif kepada orang-orang sekeliling kita. Nah, itu tuh yang 5 merusak pahala puasa tuh, itu negatif externalities tuh, memberikan dampak negatif kepada sekitar kita. Pertama, bohong. Ini kan berarti dampak negatif pada orang lain. Kedua, apa tadi? Jadi lupa. Kedua, memberikan sumpah palsu. Nah, itu kan juga dampak negatif pada orang lain. Yang ketiga, menyebarkan fitnah. Kan itu dampak negatif ke orang lain juga. Marah-marah, berkata kasar, mengumpat. Dampak negatif ke orang lain juga. Dan yang kelima, memandang dengan pandangan yang penuh nafsu. Benar ya? Jadi kita pelajari di sini, puasa tidak sekedar untuk meningkatkan integritas dan komitmen kita. Di bab tadi kita bicara tentang batalin puasa, tapi juga kita harus jaga diri kita, jangan sampai kita menyebarkan mudorot kepada lingkungan kita. Inilah yang dalam kaitannya Imam Ghazali katakan,
Ini adalah tingkatan puasanya orang yang khusus. Yang bukan saja menjaga tidak batal puasa, tapi juga menjaga agar tidak rusak pahala puasanya. Oke. Nah, yang ketiga, tadi kita bicara mengenai 3 ciri puasa, 3 manfaat puasa yang kita dapatkan ya. Yang pertama adalah kita bisa menahan diri kita untuk nggak makan, nggak minum, hubungan suami istri. Yang kedua, menahan diri kita untuk tidak menyakiti, merusak, memberikan dampak negatif kepada sekitar kita, yaitu 5 hal tadi, nggak bohong, nggak kasih sumpah palsu, nggak memfitnah, nggak marah-marah, berkata kasar dan mengumpat, dan nggak memandang dengan pandangan yang penuh nafsu. Oke. Sekarang kita masuk kepada ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga adalah dalam puasa kita, kita tidak cukup urusannya untuk nahan nafsu kita doang, nggak batal puasa, dan nggak cukup juga untuk tidak menyakiti orang-orang di sekitar kita. Oke, yaitu yang merusak pahala puasa, benar ya? Tapi ada yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Yang ketiga, selain kita tidak memberikan mudarat kepada sekeliling kita, kita bahkan harus memberikan manfaat kepada sekeliling kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minni," tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Rasulullah SAW. Mereka-mereka yang bisa tidur dengan perut yang kenyang, padahal tetangganya tidak bisa tidur karena perutnya lapar. Nah, ngerti gak? Islam model apa kita, benar gak? Puasa model apa? Seharian barengan puasa, sama-sama lapar, sama-sama haus. Begitu buka puasa, kita bisa makan sedemikian rupa sampai kita ketiduran karena kekenyangan, padahal tetangga kita nggak bisa tidur karena perutnya lapar. Nah, itu sebabnya juga Rasulullah SAW bersabda, siapa-siapa yang memberikan makan orang untuk berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa. Buat ibu-ibu nih, kalau lagi haid nggak bisa puasa, tenang aja men. Tetap bisa dapat pahala puasa. Bagaimana caranya? Kasih makan orang yang puasa. Oke. Jadi kegiatan buka puasa bersama yang di Indonesia, juga di Ekuador dan di Amerika Latin, ini adalah satu kegiatan yang sangat baik sekali, karena dengan buka puasa bersama ini, kita mendapatkan pahala dari orang-orang yang kita beri makan untuk berbuka puasa itu, dan terlebih lagi pahala silaturahim. Di Indonesia emang ada aturannya sekarang, kalau ASN kagak boleh buka puasa bersama, benar nggak? Tapi banyak hitungannya lah. Kita biasanya buat rapat sore-sore, karena akhirnya buka puasa juga berkat. Jadi ini 3 hal yang kita dapatkan dalam bulan Ramadan. Yang pertama, kemampuan mengendalikan hawa nafsu kita untuk diri kita sendiri. Yang kedua, mengendalikan diri kita untuk tidak memberikan dampak negatif kepada orang sekeliling kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa berbagi untuk orang-orang sekeliling kita. Oke. Nah, bab 1 selesai. Kita pindah bab 2 sekarang. Kalau karakter tersebut, 3 karakter tersebut, atau 3 akhlak tersebut, kita bawa dalam kegiatan ekonomi, ini dampaknya dahsyat sekali. 3 karakter tersebut, mengendalikan diri sendiri untuk tidak membuat mudarat pada sekeliling, dan mengendalikan diri sendiri untuk berbagi kepada sekeliling. Ini, kalau kita bawa ini kepada kegiatan ekonomi, maka dahsyat banget dampaknya. Yang pertama adalah, dalam urusan rezeki, dalam urusan ekonomi, kita harus ingat bahwa rezeki udah ditakar, nggak bakal ketuker. Ini nomor 1. Sama aja dah. Ente mau penugasan di Ekuador, kayak penugasan di Indonesia, penugasan di Washington, penugasan di mana, terserah deh penugasan di mana. Rezeki udah ditakar, nggak bakal ketuker aja dah. Udah begitu dah. Belum mesti begitu. Karena waktu kita masih bentuk janin, umur 4 bulan di dalam rahim, pada saat Allah meniupkan roh ke dalam janin tersebut, pada saat yang sama, Allah telah menetapkan takdir kita untuk 3 hal, yaitu ajal,
yang kedua rezeki, yang ketiga jodoh. Udah selesai. Kita lahir juga belum, 3 urusan udah selesai. Benar nggak? Ajal ya udah selesai. Ada orang masih muda meninggal, ada orang udah tua nggak meninggal, benar nggak? Ada orang sakit lama kagak meninggal, ada orang sehat tahu-tahu meninggal, benar nggak? Udah ajal begitu aja dah. Begitu juga dengan rezeki. Ada orang yang kerjanya luar biasa beratnya dah, benar nggak? Rezekinya pas-pasan. Ada orang yang kerjanya kelihatannya santai, rezekinya banyak dan sebagainya. Kita udah ditakdir semuanya. Kapan kita kaya, kapan kita miskin, kapan kita lapang, kapan kita sempit, kapan ntar miskin kaya lagi, kaya lagi. Dan semuanya udah diatur oleh Allah semuanya. Benar. Dan jangan lupa rezeki itu bukan sekedar uang. Rezeki itu bukan sekedar harta. Bahkan dalam ilmu tasawuf disebutkan, harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Ya, itu adalah paling rendah. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW katakan, hartamu itu baru menjadi rezekimu apabila telah dilakukan 3 hal. Pertama itu kita ambil, kita beliin makanan, kita makan, masuk ke perut, keluar jadi kotoran, baru rezeki. Kalau belum, namanya belum rezeki. Benar nggak? Waktu kita SD dulu, kalau kita mau makan es krim, tuh es krim udah di depan tuh es krimnya. Atau disenggol orang, es krimnya jatuh. Es krim itu harta kita, tapi belum rezeki kita. Karena pas kita mau makan, rezeki es krimnya jatuh. Atau kita makan bakso, ingat ya, waktu SD dulu. Kita mau kasih sambal, itu kan, sambal Indonesia. Kita gitu-gitu ya, bener gak? Saking semangatnya, tahu-tahu sambalnya malah jebrot, jatuh semua. Sehingga itu bakso isinya bukan bakso lagi, tapi isinya sambal semua, bener gak? Kan nggak jadi kita makan, bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Jadi inilah yang pertama kata Rasulullah SAW. Rezeki yang paling rendah adalah harta. Harta itu baru menjadi rezeki apabila pertama dia telah kita berikan makanan, kita makan masuk ke perut, keluar jadi kotoran. Yang kedua, apabila harta itu kita beli sesuatu, baju, celana, kacamata, jam tangan, tas, mobil, rumah, dan sebagainya, kita pakai dan kemudian menjadi usang. Nah, itu baru jadi rezeki. Ketika kita sudah bisa memanfaatkan harta tersebut, baru jadi rezeki. Kalau masih berupa deposito, simpenan, uang, nah itu namanya belum rezeki. Belum rezeki. Oh, belum kita bisa nikmatin, benar nggak? Nah, ketika simpanan, deposito, dan sebagainya itu nanti menghasilkan bagi hasilnya itu kita pakai untuk sesuatu, itu baru jadi rezeki. Tapi selama dia belum kita bisa manfaatkan, namanya belum rezeki. Dan yang ketiga, kata Rasulullah SAW adalah ketika harta itu kita ambil, kemudian harta itu kita sedekahkan. Inilah yang akan kekal dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Oke. Nah, karena kita udah memahami bahwa rezeki itu udah ditakar nggak bakal ketuker, maka kita nggak perlu upaya mencari rezeki dengan cara-cara yang haram. Karena kita cari pakai cara yang haram, dapatnya segitu juga. Kita cari dengan cara yang halal, dapatnya segitu juga. Udah segitu aja dah, benar nggak? Namanya rezeki itu, benar nggak? Karena rezeki itu ya udah ditakdir nggak bakal ketuker lah gitu. Oke. Oleh karena itu, kalau kita kaitkan dengan tadi 3 akhlak yang dibentuk dalam bulan Ramadan itu, maka ekonomi syariah mempunyai 3 ciri. Oke. Nanti kita lihat nih bagaimana kaitannya dengan bab 1 tadi. Ekonomi syariah itu mempunyai 3 ciri. Apa-apa yang memenuhi 3 ciri ini kita sebut ekonomi syariah. Ciri yang pertama ekonomi syariah adalah halal. Kita harus mencari rezeki kita dengan cara-cara yang halal. Oke. Karena kita tahu rezeki udah ditakdir, nggak bakal ketuker. Ngapain cari pakai cara haram? Cari aja pakai cara halal, dapatnya segitu juga, persis, nggak bakal
kurang nggak bakal lebih segitu doang. Nah, cara kita nyari itu terserah kita. Oke, Allah nggak pernah terima itu sedekah, zakat yang dibayarkan dari uang yang haram, nggak bisa. Jadi nggak usah korupsi, nggak usah nyuri, nggak usah nipu, nggak usah segala macam. Cari aja yang halal deh. Nah kemana-mana, segitu aja dari rezeki udah ditakdir nggak bakal gitu, bener nggak? Ini yang pertama. Ciri yang pertama ekonomi syariah adalah semua kegiatan ekonominya harus halal. Ciri yang kedua dari ekonomi syariah adalah yang halal itu harus kita lakukan dengan cara-cara yang toyib. Toyib itu di bahasa Indonesia sering diterjemahkan menjadi baik, atau kalau mau kita buat lebih keren dikit namanya profesional, benar nggak? Jadi hal-hal yang halal itu harus dibarengi dengan cara-cara yang baik, yang profesional, yang proper, yang timely, yang rightly, gitu lah kira-kira, benar nggak? Nggak boleh yang halal itu kita deliver atau kita lakukan dengan cara-cara yang buruk. Nggak boleh, nggak boleh. Oke. Dan kalau yang ketiga adalah ciri ketiga dari ekonomi syariah adalah selain halal, toyib, yang ketiga adalah berkah. Nah, ini berkah. Oke. Apa itu berkah pengertiannya dalam Islam? Berkah itu pengertiannya dalam Islam ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, berkah itu cirinya adalah apabila seseorang melakukan perbuatan, maka orang itu merasa bahagia. Ini ciri yang pertama berkah. Oke. Ciri kedua berkah, selain kita yang merasa bahagia karena kita melakukan perbuatan itu, orang-orang sekitar kita pun merasakan bahagia. Nah, ingat gak dulu waktu kita lulus SMA, kita kan bahagia tuh. Orang-orang sekitar kita juga bahagia tuh kita lulus SMA, benar ya? Dan seterusnya. Atau kita kawinan lah. Kita kan bahagia tuh kawinan, benar ya? Orang-orang sekitar kita juga bahagia kita kawinan, benar ya? Ciri yang ketiga dari berkah adalah orang yang melakukan perbuatan itu mendapatkan manfaat dari perbuatannya. Dan ciri keempat dari berkah itu adalah orang-orang sekitarnya juga merasakan manfaat dari perbuatan kita tersebut. Ini maknanya berkah. Kita bahagia, orang lain bahagia. Kita manfaat, orang lain manfaat. Simple banget kan? Oke. 3 ciri ini setara dengan bab 1 tadi. Benar gak? Halal, itu samanya dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya kan? Yang kedua, toyib, benar ya? Ini setara dengan tidak melakukan mudorot kepada orang-orang sekitar kita, ya kan? Nggak bohong, nggak kasih sumpah palsu, nggak memfitnah, segala macam dari berbahas kan. Yang ketiga, berkah, benar ya? Ini setara dengan yang tadi kita sudah sebutkan, beri makan orang yang berbuka puasa, benar nggak? Memberikan positif externalities, memberikan manfaat kepada orang-orang sekitar kita. Kita lihat kan bagaimana sekarang karakter yang dibangun dengan puasa ini setara dengan ciri-ciri ekonomi syariah. Itu sebabnya kalau kita terapkan akhlak atau karakter yang dibentuk di bulan Ramadan ini, kita akan menjalani hidup dengan lebih bahagia. Benar ya? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, benar ya? Mengatakan kemuliaan manusia itu terdapat pada 3 hal. Nah, oke. Imam Syafi'i mengatakan kemuliaan manusia itu terdapat dalam 3 hal. Yang pertama, apabila seseorang itu dapat menyembunyikan kemiskinannya, kefakirannya, sehingga orang selalu melihatnya sebagai orang yang selalu berkecukupan, orang yang selalu serba ada. Ini yang pertama. Oke. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, apabila seseorang itu dapat menyembunyikan kemarahannya, dendamnya, keselnya, sehingga orang sekelilingnya selalu melihat dia sebagai seorang yang selalu redho akan semua ketetapan Allah, takdir Allah pada dirinya. Dan yang ketiga, kata Imam Syafi'i,
kemuliaan orang itu terletak apabila dia dapat menyimpan kesedihannya, kepiluannya, ke eh, segala macamnya, sehingga orang selalu melihat dia sebagai seorang yang selalu bahagia. Ini, men. Oke? Ini 3 kemuliaan manusia. Kadang-kadang kita kalau lagi rezeki sempit, kita cerita-cerita ke orang, benar nggak? Giliran rezeki banyak, kita kagak cerita-cerita ke orang. Giliran kita lagi dapat nikmat, kita diam-diam aja. Giliran kita lagi dizolimin orang, kita kesel, kita marah, kita cerita-cerita ke orang. Giliran kita lagi sedih, kita cerita-cerita ke orang. Giliran kita lagi bahagia, kita nggak cerita ke orang. Ini kacau nggak? Jadi orang dapat kesannya hidup kita blengsek banget gitu loh, bener nggak? Padahal Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sungguh banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga mana lagi nikmat yang mau engkau dustakan, kata Allah, benar nggak? Itu sebabnya Imam Syafi'i mengatakan 3 kemuliaan manusia itu terletak pada 3 hal itu. Namanya juga hidup, ya udah jalanin aja, bener gak sih? Kadang-kadang rezeki sempit, kadang-kadang rezeki lapang, biasalah. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat, bener gak? Tapi coba kita itu banyakkan sehatnya apa sakitnya, bener gak? Banyakkan sempitnya apa banyaknya lapangnya, bener gak? Memang ada orang-orang yang diberikan oleh Allah sempit terus rezekinya ada. Tapi untuk orang-orang ini Allah menghiburnya. Apa kata Allah? Siapa-siapa yang redo akan sedikitnya rezeki yang aku berikan kepadanya, maka aku pun redo akan sedikitnya amalan yang dilakukannya. Ini, benar ya. Emang udah begitu, hidup kayak begitu. Itu dari segi urusan rezeki. Dari segi kesulitan. Kan ada juga tuh orang yang merasa, bukan merasa, emang beneran secara fakta, hidupnya susah aja terus. Berat banget, bener gak? Ya Allah, pokoknya luar biasa lah perjuangannya tuh. Ya. Allah menghibur orang ini juga dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW mengatakan, anak cucu Adam akan terkejut ketika mereka menerima buku catatan amalnya nanti di akhirat kelak. Ya. Ada orang yang datang membawa buku catatan amalnya, dia seorang ahli sholat. Catatan amalnya masuk surga sebagai pintu ahli sholat. Ada yang datang sebagai ahli sodako, masuk surga lewat pintu ahli sodako. Ada orang yang datang ahli puasa, masuk surga pintu ahli puasa. Ada orang yang datang yang keempat ini, catatan amalnya nggak ada. Bukan ahli puasa, bukan ahli sholat, bukan ahli sedekah. Tapi dia lihat di catatan amalnya, ada amal yang sangat besar. Apa itu? Kesulitan, kepedihan, cobaan-cobaan hidup yang dialaminya selama hidup di dunia. Yang karena besarnya catatan amal itu, ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, ngiri sama orang tersebut. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, semua anak cucu Adam akan terkejut ketika menerima catatan amalnya kelak di akhirat, karena ternyata yang paling besar dari catatan amal itu adalah catatan besarnya penderitaan, cobaan, jerih payah, kecapean yang pernah diterimanya, musibah-musibah yang pernah diterimanya ketika hidup di dunia ini, men. Jadi tenang aja, men, ngejalanin hidup biasa dah, namanya juga hidup dah. Bismillah, jalanin aja. Ada Allah yang ngatur, benar nggak? Hidup ini bukan, it's not up to us, but life is up to Him. Allah yang ngatur semuanya. Siapa yang nyangka? Coba. Ini sahabat-sahabat tahu-tahu bisa sampai Ekuador. Bener nggak? Siapa yang nyangka bisa sampai mana tuh? Ada lagi tuh, ada di Havana tuh. Di mana lagi tuh saya lihat tuh. Macam-macam lah pokoknya, bener nggak? Nggak ada yang nyangka, men. Sama, saya juga nggak nyangka. Sekarang ini posisinya kayak begini, nggak nyangka. Dulu waktu SD nggak kepikiran, bener nggak? Tapi Allah yang ngatur semuanya, bener nggak? Ingat gak tadi cerita kita pertama? Ketika Quran turun dari Lahul Mahfuz ke langit dunia, 30 juz komplit. Yang persis sama. Kemudian ketika turun satu persatu ayatnya itu ke dunia, semua skenario-nya pada saat Quran turun itu skenario-nya udah ada.
Udah ditulis Lauhul Mahfuz. Jadi ada kejadian ini turun aja, ada kejadian ini turun aja. Udah, jalanin aja hidup dah, nggak usah khawatir. Benar nggak? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah menjamin rezeki semua makhluknya di muka bumi ini. Bahkan kata Allah dalam Quran nih, sampai kepada lubang persembunyian yang paling tersembunyi pun Allah nganterin rezeki makhluk-makhluknya tersebut. Dahsyat ya. Bab 2 habis. Bab 3 terakhir. Udah lewat nih waktunya. Bab 3 ya. Bab 3 tinggal timbul pertanyaan sekarang. Ngapain dong kita susah payah kerja kalau rezeki udah ditakernya bakal ketuker? Ngapain kita ini capek-capek nyari rezeki dan sebagainya, bener gak? Ngapain kita ngoyok banget begini? Oh, kadang-kadang waduh luar biasa, bener gak? Kerja, apalagi yang di Jakarta, Ekuador nggak ngerti dah. Kalau Jakarta itu kita pergi kantor habis subuh, bener gak? Naik ojek, nyambur pakai kereta, nyambur pakai MRT, akhirnya baru sampai di kantor. Ntar pulangnya gitu juga. Kadang-kadang kalau di Jakarta tuh lebih capek pergi dan pulangnya kerja daripada kerjanya sendiri tuh. Karena perjuangannya dahsyat. Nah, ngapain kita lakuin itu semua? Kalau rezeki udah ditakar, nggak bakal ketukar. Benar nggak? Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis. Fungsinya atau upaya kita ini untuk kerja keras itu ada 3 fungsinya. Yang pertama, dia akan menggugurkan dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, ada dosa-dosa yang bisa gugur karena sholat kita, ada dosa-dosa yang bisa gugur karena sedekah kita, ada dosa-dosa yang bisa gugur karena haji kita. Tapi ada dosa yang hanya bisa gugur karena jerih payah kita, kesulitan kita, kepenatan kita dalam mencari rezeki. Ini men. Ini fungsi pertama mengapa kita harus kerja. Walaupun kita anak orang kaya, walaupun kita udah kaya banget dah, walaupun kita udah duitnya banyak banget dah, tetap harus kerja. Karena kerja ini mempunyai fungsi menggugurkan dosa-dosa. Oke? Allah nggak senang biar katanya dia udah kaya raya kayak apa juga, diam-diam aja. Allah nggak senang. Allah yang senangnya kita ikhtiar dan berdoa. Benar ya? Oke? Ini fungsi pertama dari kerja keras kita. Fungsi kedua dari kerja keras kita, selain dia itu menggugurkan dosa-dosa kita, kerja keras kita ini juga fungsinya untuk mengundang keberkahannya Allah. Ingat tadi berkah definisinya 4 kan? Nah, karena kita kerja, seperti kayak Ibu Siti Hajar itu benar nggak? Lari 7 kali bolak-balik nyari air. Kompetensi gali sumur nggak punya, peralatan gali sumur nggak punya, ayo loh, benar nggak? Yang dia punya apa? Yang dia punya iman. Yang dia punya apa? Yang dia punya Allah, benar nggak? Nah, ternyata ikhtiar kita itu dan doa-doa yang selalu kita lantunkan itu dalam kita ikhtiar itu akan mengetuk pintu langit, gitu ya. Sehingga kita mengundang turunnya keberkahan Allah. Ini fungsi yang kedua. Fungsi yang pertama, gugurin dosa-dosa. Fungsi yang kedua, mengundang berkahnya Allah. Nah, definisi berkah tadi udah. Yang ketiga paling penting nih. Kerja keras kita itu, ikhtiar kita itu, dan doa kita itu fungsinya adalah membujuk Allah, mengetuk pintu langit, merajuk kepada Allah untuk merubah takdir kita dengan takdir yang lebih baik. Ah ini men, gelo gak? Memang tadi kita udah bilang bahwa lahir aja juga belum, 3 hal udah selesai. Jodoh, rezeki, ajal, benar gak? Tapi dengan kerja keras kita, dengan ikhtiar kita, dan dengan doa kita bisa minta kepada Allah untuk dirubah takdir tersebut menjadi takdir yang lebih baik. Nah, gelo gak? Waktu itu Allah manggil Jibril, Bril, sini Bril, kata Allah. Sono Bril, turun jalan-jalan ke langit dunia, Bril. Tengokin dah anak cucu Adam tuh. Yang dulu waktu aku mau menciptakan kalian semua pada protes, bener gak? Maka Jibril turunlah ke langit dunia. Jibril perhatiin kelakuan anak cucu Adam. Macam-macam lah kelakuannya, bener gak? Tapi Jibril ini takjub dengan satu orang anak cucu Adam yang luar biasa sekali redoknya.
apapun yang musibah yang menimpa dirinya, dia selalu mengatakan alhamdulillah. Bisnis bangkrut, dipecat, anak meninggal, istri meninggal, orang tua meninggal, apa segala macam yang kejadian pada dirinya, dia selalu mengatakan alhamdulillah. Sehingga Jibril balik lagi kepada Allah dan menceritakan, wahai Allah, itu ada satu orang hambamu yang luar biasa sekali redoknya. Apapun ketetapan, takdir, musibah yang engkau timpakan pada dirinya, dia selalu mengatakan alhamdulillah. Maka kemudian Allah mengatakan pada Jibril, coba Jibril, ente jalan-jalan dah ke Lauhul Mahfuz, kata Allah. Tengokin dah di Lauhul Mahfuz itu ada daftar calon penghuni sorga dan daftar calon penghuni neraka. Maka jalanlah Jibril ke Lauhul Mahfuz. Dilihatlah oleh Jibril di daftar calon penghuni sorga. Maka Jibril kaget karena ternyata orang tersebut tidak ada di dalam daftar penghuni sorga. Jibril buka daftar calon penghuni neraka, maka Jibril terkejut. Lebih-lebih lagi karena Jibril melihat nama orang tersebut ada di dalam daftar calon penghuni neraka. Oke? Maka Jibril menghadap Allah lagi. Apa kata Jibril? Wahai Allah, izinkan aku untuk turun lagi ke dunia. Mengapain, kata Allah? Aku ingin memberitahu orang tersebut agar dia meminta berdoa padamu husnul khotimah. Ini paling penting, men. Husnul khotimah. Kita meninggal dalam akhir yang baik. Karena bisa jadi seumur-umur kita jadi orang baik. Ketika mau meninggal kita jadi orang yang melenceng, ahli maksiat. Sebaliknya bisa juga kita seumur-umur jadi orang jahat. Ketika mau meninggal dunia dapat hidayah, taubat, kita meninggal sebagai orang yang husnul khotimah. Maka Jibril turun lagi menemui orang tersebut. Apa kata Jibril? Ya fulan, kata Jibril, berdoalah kepada Allah. Mintalah husnul khotimah kepada Allah. Orang itu bertanya, buat apa? Kata, kenapa? Kata orang tersebut. Maka Jibril mengatakan, sungguh aku melihat di Lauhul Mahfuz namamu termasuk ke dalam calon penghuni neraka. Mintalah kepada Allah husnul khotimah. Benar ya? Orang itu mengatakan ketika diperingatkan oleh Jibril, dia bilang, alhamdulillah. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk diriku. Dan kalau Allah menempatkanku di neraka, pasti itu adalah yang terbaik untuk diriku yang ditentukan oleh Allah. Alhamdulillah. Jibril kaget lagi, ini orang bagaimana? Benar gak? Akhirnya Jibril balik lagi kepada Allah, melapor sama Allah, wahai Allah, itu hambamu itu emang benar-benar dah, kata Jibril. Aku minta beritahu dia untuk meminta husnul khotimah, malah dia bilang, alhamdulillah, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk diriku. Kalau neraka adalah tempat yang terbaik untuk diriku oleh Allah, maka alhamdulillah. Maka Allah tersenyum kepada Jibril. Kemudian Allah bilang, coba Jibril jalan-jalan lagi ke Lauhul Mahfuz, Bil. Coba tengokin lagi dah, katanya. Maka Jibril jalan-jalan lagi ke Lauhul Mahfuz. Dibuka sama Jibril di daftar calon penghuni neraka. Ternyata nama orang itu sudah tidak ada di daftar calon penghuni neraka. Jibril buka di daftar calon penghuni sorga. Maka Jibril melihat nama orang itu telah ada di daftar calon penghuni sorga. Allah telah merubah takdir orang tersebut dari seorang calon penghuni neraka menjadi calon seorang penghuni sorga. Inilah hal ketiga, makna atau manfaat atau hikmah dari kerja keras kita. Walaupun rezeki sudah ditakdir nggak bakal ketukar, tapi kerja keras kita dalam mencari rezeki itu mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, menggugurkan dosa-dosa. Yang kedua, mengundang keberkahan Allah. Dan yang ketiga ini, kita mengetuk pintu langit. Merajuk kepada Allah, membujuk Allah agar berubah takdir kita menjadi takdir yang lebih baik. Sahabat-sahabat sekalian, ini udah jam 6 di sini. Bapak Ibu sekalian pasti udah siap-siap mau buka puasa. Kita akhiri sampai sini aja ya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.